Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, saya bakalan memberikan sedikit tips ataupun ya informasi buat kalian khususnya pengguna baru, teman-teman. Nah, mungkin di video-video sebelumnya saya sudah sedikit mereview mobil Agya tentang perawatan servis ataupun fitur-fitur pada mobil kalian ya. Dan kalian bisa simak di daftar menu playlist. Siapa tahu bermanfaat buat kalian semua. Entah itu perawatan AC ataupun itu mungkin biaya jasa servis di bengkel resmi ataupun kira-kira oli apa yang cocok buat mobil Agya ini. Nah, sekarang berhubung sekarang ini sedang bulan suci Ramadan ya, ataupun nanti bulan besok pun kalian pasti prepare ingin pergi keluar kota. Kira-kira perbaikan ataupun pengecekan apa aja sih yang harus kalian lakukan gitu ya. Walaupun memang unitnya ini mobil masih baru kok bang, harus diperiksa-periksa ya. Konsepnya nggak gitu juga ya. Kalau misalkan walaupun unit masih baru ya setidaknya kalian harus melakukan pengecekan ataupun ya sedikit diperiksa kira-kira worth it nggak buat kalian ajak mudik ataupun keluar kota. Dan kira-kira kalau misalkan servisnya ini kalian masih lama ataupun jangka waktunya pun masih belum tercapai, kira-kira kalian harus perlu dibawa ke bengkel enggak sih? Nah, di sini saya bakalan membahas kira-kira item atau komponen apa aja yang harus kalian periksa sebelum pergi keluar kota ya. Karena memang kita jangan meremehkan mobil. Kalau misalkan gue deket ini cuman antar kota doang, mobil masih baru ini nggak usah diperiksa. Konsepnya nggak gitu juga ya. Kita harus prepare juga terlebih dahulu. Dan buat kalian, kira-kira yang pertama ini pastinya kondisi ban teman-teman ya. Jadi kalian harus periksa tekanan angin pada mobil kalian masing-masing. Dan yang pertama tekanan angin ban. Pastinya kalau misalkan kalian bingung nih, ingin muatan penuh, pastinya kalian memberikan tekanan angin yang tinggi atau maksimal ya. Jadi konsepnya kalian bisa melihat standar tekanan angin ban pada mobil kalian di sisi pintu supir teman-teman. Coba kalian bisa lihat di sini ada yang namanya tekanan angin teman-teman. Nih, tuh ya. Jadi kalian bisa lihat tekanan angin pada mobil kalian itu berapa standarnya. Kalian bisa lihat di pintu supir depan belakang. Biasanya kalau gue sendiri sih pakai tekanan angin bannya ini 32/30 PSI teman-teman. Dan kalian bisa lihat kalau misalkan ban ini saya sudah merotasinya ya, karena memang ban ini wajib dirotasi seenggaknya setahun sekali biar permukaan kembangnya ini habisnya ini merata. Dan saya juga sudah lakukan yang namanya spuring ataupun balance teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih, ini permukaan ban ini masih tebal ya, sedangkan yang di belakang ini permukaan bannya ini sudah retak-retak teman-teman. Jadi kalian harus pergunakan yang bannya ini, yang bagusnya ini ada di depan teman-teman. Jadi nggak usah pindah-pindah gitu ya. Dan kondisi bannya ini pun harus kalian safety gitu ya. Dan lalu berikutnya di bagian mesin, dan memang ini cuacanya agak sedikit gerimis teman-teman ya, agak-agak gerimis-gerimis, jadi mungkin saya agak sedikit percepat gitu ya. Dan lalu berikutnya untuk di bagian mesin, yang pertama kalian memang harus melihat kondisi aki teman-teman. Ini kan memang walaupun aki ini sudah bebas perawatan, walaupun aki basah, kalian harus periksa air akinya dan kira-kira pada saat awal starter dia ini berat atau enggak teman-teman. Lalu yang berikutnya ini kondisi minyak rem teman-teman ya. Jadi kalian harus periksa kondisi minyak rem. Kalau memang habisnya over, berarti kondisi kampas rem dia ini sudah mulai tipis dan kalian
Bisa lihat di sini kondisi kampas rem ya. Kira-kira kelihatan nggak? Kalian tinggal intip aja di dalam kondisi kampas rem kira-kira masih tebal apa enggaknya, kalian bisa lihat gitu. Karena memang kita tahu kalau misalkan mobil CVT, mobil Matic, dia permukaan habis kampas remnya ini dia lebih cepat daripada yang manual. Dan untuk jenis minyak rem, saya sarankan kalian harus mesen di bengkel resmi ya, karena untuk minyak remnya ini jangan kalian campur yang warna merah. Biasanya kalau kalian beli di luar warnanya ini warna merah, jadi kalau misalkan di bengkel resmi dia ini warnanya ini agak keputih-putihan, kuning keputih-putihan gitu ya. Jadi jangan dicampur dengan jenis minyak rem yang berbeda, karena nanti khawatir dia kalau minyak remnya berbeda jenisnya, kalau misalkan dipakai berlama-lama dia bakalan mengental teman-teman, dan akhirnya bakalan menjumat di aktuator ABS. Dan lalu untuk air washer sebenarnya kalian bisa tambah menggunakan air biasa. Kalian sendiri pun bisa menambahkan dengan air sabun. Jadi air sabunnya ini jenis air sabun kaca ya. Jadi kalian bisa tambahkan sedikit biar nanti ada berbusanya gitu di celah-celah washernya ini ya. Dan yang penting berikutnya ini air radiator teman-teman. Kalian harus siapkan 1 liter air radiator ya. Jadi air radiator atau air coolant yang warna merah kalau saya rekomendasikan, jangan yang menggunakan warna hijau karena pabrikan dia menggunakan air coolant LLC yang jenisnya warna merah. Di bengkel resmi pun kalian bisa pesan ya, harganya 1 liter ini pun nggak sampai 50.000, paling harganya 50 ribuan lah untuk 1 liter teman-teman. Dan kalau kalian ingin menambahkan air coolant, kalian cukup tambahkan di sini ya, di reservoir ini kalian bisa buka tuh ya. Biasanya kalian kalau membuka atau menambahkan di sini kan, ditutup radiator ini, saya merekomendasikan kalian jangan pernah nambah air coolantnya ini di sini ya, tapi di sini ini kan reservoir, jadi ini memang sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi penampungan air radiator apabila kurang atau berlebihan dia bakar sirkulasi ke si reservoir ini gitu ya. Jadi kalau ini kan tutup radiator ini ada yang namanya seal pressure valve gitu. Kalau misalkan kalian buka tutup, khawatir sealnya ini bakalan ya usianya cepat habis gitu. Dan kalian kalau mau menutupnya pun harus 2 kali nutup, jangan 1 kali, karena memang ini untuk ngebuka jadi ada 2 kali jeda ya, tek tek baru kalian angkat. Biasanya kalian kelupaan hanya 1 kali putaran, akhirnya tekanan tutup radiator ini berkurang, air coolantnya muncrat keluar tanpa sepengetahuan. Lalu kira-kira apa lagi ya yang bisa kalian periksa? Kalian harus periksa ini nih, stik oli. Tuh, tuh. Ini adalah batas maksimal oli mesin ya. Jadi dan ini untuk batas bawah. Kalau misalkan sudah lewat dari sini, oli ini pun kalian harus ganti. Biasanya kalau misalkan oli kalau sudah ada di titik paling bawah ini, dia ini ada kebocoran oli. Jadi kalian untuk kapasitas oli harus bisa kalian prediksi kira-kira bagus apa enggak gitu ya. Kalau misalkan menurut kalian kurang ataupun agak-agak lengket begitu ya, kalian segera ganti oli mesin terlebih dahulu. Dan ini untuk oli CVT sebenarnya ada di dalam pojok aki ini ya. Emang agak kesulitan kalau untuk melakukan pengecekan, tapi untuk oli CVT sih saya jamin kualitas oli CVT ini lebih baik, lebih bagus, karena untuk pergantiannya di kilometer 80.000. Dan ini mobilnya pun sudah mencapai di kilometer hampir 30 ribuan lah ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Dan ini pun saya belum melakukan yang namanya proses engine care. Jadi kalau kalian ingin lakukan engine care, bisa simak di video daftar menu playlist saya ya. Dan mungkin dari saya itu aja, nggak banyak. Semoga perjalanan kalian nanti ketika ingin keluar kota dan mudik lebaran selamat sampai tujuan. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.